Abah mengartikan barzah itu ialah sekat atau pemisah antara dua hal. Dan istilah ini kemudian digunakan pada istilah alamul misal, yaitu sekat pemisah antara eh, jasmani, dimensi jasmani dan dimensi rohani. Atau istilah lain dari pemisah antara dunia dan akhirat. Abah mengutip surat Ar-Rahman ayat 20, bainahuma barzakhu la yabghiyan. Antara keduanya terdapat batasan yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Hadirin sekalian, pada ayat ini sebelumnya eh, berbunyi ayat 19-nya marojal bahroini yaltaqiyan. Ya, Allah mempertemukan dua laut. Ya. Dua laut yang memiliki uh, rasa yang berbeda. Yang satu tawar, yang satu asin. Dan fenomena pertemuan dua laut ini, secara ilmiah dinamakan haloklin. Pertemuan dua laut. Fenomena haloklin ini banyak terjadi di negara-negara di dunia. Bahkan belum lama ini di Madura terjadi peristiwa fenomena haloklin di kolong jembatan Suramadu. Pertemuan antara dua air laut yang memiliki unsur atau mineral yang berbeda. Tapi yang paling terkenal yaitu fenomena haloklin yang ada di Selat Gibraltar, perbatasan antara benua Afrika dan Eropa, tepatnya di negara Maroko dan Spanyol, yaitu pertemuan Laut Mediterania dan air Samudra Atlantik. Dan peristiwa haloklin ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Tadi surat Ar-Rahman ayat 19. Marojal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahu la yabghiyan. Jadi digambarkan ada dua air lautan yang bertemu yang tidak bercampur. Memang di surat Ar-Rahman ini banyak sekali menjelaskan tentang fenomena-fenomena ilmu pengetahuan. Satu lagi di ayat berikutnya ada yang berbunyi ya ma'syarul jinni wal insi ini stata'tum antan fuzu fan fuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wahai jin dan manusia, jika kamu ingin menembus, jika kamu mampu menembus langit dan bumi, maka tembuslah. La tanfuzuna illa bisultan. Kamu tidak akan bisa menembus lapisan langit illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan Allah. Ya, ada yang mengartikan sultan ini illa bisultan ini kecuali dengan pengetahuan. Ya, terbukti dengan pengetahuan manusia bisa keluar atmosfer, uh, menembus langit, bisa singgah di planet-planet lain, planet Mars dan di bulan. Nah, uh, ada seorang ahli oceanografi, ahli kelautan dari Prancis yang bernama Jacques Yves Cousteau. Cousteau. Ya. Saya bacanya begitu, mungkin ejaan Prancis saya kurang bagus. Jacques Yves Cousteau yang hidup antara 1910 sampai 1997. Ya. Beliau adalah seorang peneliti kelautan. Ketika fenomena haloklin ini beliau temukan di dalam Al-Quran, ya, beliau sangat tertarik bahwa Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga Profesor Cousteau ini menjadi mu'alaf masuk ke dalam agama Islam. Ya. Jadi agama Islam itu bisa menjelaskan hal-hal yang dianggap supranatural, yang dianggap metafisika, menjadi hal-hal yang bisa diterangkan secara rasional. Ya. Karomah para wali, mukjizat para nabi, itu bisa diartikan sebagai teknologi. Ya. Teknologi yang ada sebelum teknologi itu dikenal. Sehingga dikenal kharikul ada. Sesuatu yang di luar kebiasaan. Dulu
ketika orang belum mengenal benda-benda yang bisa terbang selain burung, ketika Syekh Abdul Qadir melayang-layang di udara, ya, itu dianggap kharikul ada, ya, sebagai karomah dari Syekh Abdul Qadir bisa terbang melayang di udara. Sekarang ya, banyak manusia yang bisa terbang melayang-layang di udara, dan secara fisika ya dengan teori Bernoulli ini bisa dijelaskan kenapa orang bisa terbang, kenapa tidak hanya burung yang bisa terbang, kenapa pesawat bisa terbang. Nah, itu dari segala ilmu pengetahuan. Hadirin sekalian, ya, sekarang kita membahas tentang barzah itu sendiri. Di ayat lain, Panggarsa Abah mengutip surat Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya kamu dikumpulkan. Ya. Kata yahulu dalam ayat ini ya, juga berarti membatasi. Dan kata membatasi ini merupakan suatu bentuk ibarat mengenai keberadaan Allah yang lebih dekat kepada seseorang hamba dibanding kedekatan antara pendengaran dengan telinganya, antara penglihatan dengan matanya, antara sentuhan dengan tubuhnya, antara penciuman dengan hidungnya, serta antara pengecap dengan lidahnya. Maka kata al-qorbu ini ya, diwakili oleh kata hailullah, artinya dekat. Ya. Nah, kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita tadi sudah jelaskan. Jadi batas yang membatasi kita, ya, itu sebenarnya perbatasan itu justru yang mendekatkan kita. Orang yang hidup di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, dia lebih dekat dengan Malaysia. Orang Malaysia yang hidup di perbatasan dengan Indonesia, dia lebih dekat dengan negara Indonesia. Jadi istilah lain untuk perbatasan itu adalah korbu, al-korbu, mendekat. Nah, dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah kita sudah dibimbingkan untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alat taqarrub. Ya. Hanya satu alatnya, yaitu dengan bimudawamati zikrillah, dengan dawam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, di dalam hati, walaupun sedikit yang kita ucapkan ya. Kalimat zikir khofi itu tidak panjang, sedikit. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma faddalakum Abu Bakrin bi kasrati saumin wala salatin bal bi syai'in waqara fi qalbihi wa ma sabballahu fi sadri illa sababtuhu fi sadri Abi Bakr Siddiq. Ya. Tidaklah Abu Bakar itu mengungguli kalian semua dengan banyaknya puasa atau banyaknya sholat, melainkan karena sesuatu yang menetap di dalam hatinya. Dan Allah tidak mengucurkan sesuatu ke dalam hatiku, melainkan telah aku kucurkan kepada hati Abu Bakar Siddiq. Jadi menurut hadis ini, Abu Bakar Siddiq itu lebih terpilih, lebih mulia dari sahabat-sahabat yang lain, bukan karena rajin sholat, bukan karena rajin puasa, tapi karena sesuatu yang sudah ditanamkan oleh Rasulullah SAW dalam hatinya, yaitu zikir hobi. Alhamdulillah, ya, kita sudah mendapatkan apa yang sudah ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya pada saat itu, apa yang sudah ditanamkan oleh para sahabat kepada tabi'in pada saat itu, apa yang sudah ditanamkan para tabi'in kepada tabi'in pada saat itu, terus sampai kita sekarang sudah mendapatkan apa yang ditanamkan Rasulullah kepada sahabatnya, ditanamkan oleh guru kita, guru mursyid kita ke dalam hati kita. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, nah, kata batas ini, ya, marojal bahro ini, batas dua lautan, bisa menjelaskan juga
bahwa ada batasan antara lautan syariat dengan lautan thariqah. Tidak mungkin lautan syariat bisa bertemu dengan lautan thariqah. Maksudnya, tidak mungkin bisa memahami hal-hal yang bersifat thariqah dengan atau hal-hal ilmu thariqah dengan ilmu syariat. Kita semua sudah tahu cerita bagaimana Nabi Musa yang ingin belajar kepada Nabi Khidir. Nabi Musa melihat dari sisi pandang ilmu syariat, membunuh anak kecil itu dosa, melubangi, merusak perahu nelayan itu perbuatan yang zolim. Dan membangun tembok rumah orang yang tidak melayaninya ketika bertamu, itu juga sesuatu yang dianggap sesuatu yang tidak baik menurut Nabi Musa. Nabi Musa melihat dengan kacamata syariat. Ya. Tapi Nabi Khidir melihat dengan kacamata thariqah. Ini yang terjadi terus sampai sekarang, sampai kepada kita. Ya. Sebelum-sebelumnya terjadi pada masa seorang waliullah, seorang sufi. Di sini ada Mansur Al-Hallaj. Ya. Bagaimana Mansur Al-Hallaj dengan kacamata thariqah mengatakan, Ana al-haq, aku adalah Tuhan. Ana al-haq, aku Tuhan. Dengan kacamata thariqah. Orang yang melihatnya, mendengarnya dengan kacamata syariat, menganggap ini sesat. Ya. Terjadi pembatasan. Ada batasan. Nggak bisa ketemu. Dua lautan ini, dua lautan syariat dan dua lautan thariqah. Seperti dijelaskan dalam surat Ar-Rahman. Di Indonesia ada Syekh Siti Jenar. Yang ketika dipanggil oleh Raja, apa kata beliau? Raja, karena mendengar bagaimana cerita ajaran Syekh Siti Jenar ini dianggap sesat, mengutus utusan Raja untuk memanggil Syekh Siti Jenar. Jawaban Syekh Siti Jenar. Apa kata utusannya? Syekh Siti Jenar dipanggil menghadap Raja. Kata Syekh Siti Jenar, Syekh Siti Jenar tidak ada. Yang ada Tuhan. Kemudian utusan Raja ini membalik lagi perkataannya. Tuhan dipanggil oleh Raja. Kata Syekh Siti Jenar, Tuhan tidak ada. Yang ada Syekh Siti Jenar. Ya. Kalau melihat dengan kacamata syariat, sesat. Syekh Siti Jenar dianggap mengaku dirinya sebagai Tuhan. Terus ada Hamzah Pansuri yang dengan puisinya yang terkenal. Hamzah Pansuri ke kota Mekah mencari Tuhan di depan Ka'bah. Dari Kudus sampai Barus dia lelah. Akhirnya ditemukan Tuhan di dalam rumah. Bayangkan. Hamzah Pansuri mengatakan orang yang capek-capek ke Mekah nggak ketemu Tuhan. Tuhan ada di dalam rumahnya. Melihat dengan kacamata syariat ini sesat. Harus dilihat dengan kacamata thariqah. Sekarang fenomena yang sekarang terjadi pada mursyid kita, pengersa Abah. Tidak bisa orang mengerti apa yang disabdakan oleh Guru Agung dengan kacamata syariat. Makanya Abah selalu mengawali ucapannya dengan hanya khusus untuk yang sudah ditalkin saja. Memakai peci, tidak memakai peci merah putih itu adalah haram. Peci hitam itu haram. Hanya untuk yang sudah ditalkin saja. Boleh mengharamkan itu? Boleh. Menghalalkan yang haram tidak boleh. Tapi mengharamkan yang halal untuk sekelompok orang untuk disepakati boleh. Dulu ketika perang Iran-Irak, ya, Imam Khomeini mengeluarkan fatwa. Coca-Cola untuk orang Iran, ya, untuk masyarakat Muslim Iran itu haram. Hukumnya haram Coca-Cola. Nah, belum lama ketika perang Israel dengan Palestina, MUI sempat mengeluarkan fatwa. Produk-produk Israel haram. Itu jadi haram untuk orang Indonesia yang fatwanya dikeluarkan oleh MUI. Boleh saja. Nah, Abah mengharamkan peci merah putih untuk ikhwannya. Boleh saja. Abah mengatakan ikhwan yang sudah ditalkin, ya, apabila sholatnya tidak menggunakan peci merah putih, tidak sah sholatnya. Itu hanya untuk yang sudah ditalkin. Ya.
Jadi ya nggak bakal ketemu orang yang belum ditalkin, orang yang belum masuk toriko, kemudian mendengar perkataan-perkataan Abah, tidak mungkin bisa memahami hal itu. Ada batasan. Marojal bahroini yaltaqiyan. Ya. Ada dua lautan, lautan samudra dan lautan syariat. Ya. Kalau ingin ya mengetahui lautan torikot, maaf, lautan syariat dan lautan torikot, yang syariat ini harus masuk ke dalam lautan toriko. Ya. Tidak mungkin kita bisa menemukan dalil-dalil apa yang dilakukan oleh orang-orang toriko, menanyakan dalilnya dengan orang-orang syariat. Tidak mungkin. Fikih itu ibadah jasa. Toriko ibadah hati. Tadi ada batasnya antara jasad dan dengan jasad dan hati. Fikih ini diciptakan hukumnya untuk mengatur kehidupan manusia. Karena kalau tidak diatur uh, hukum dalam kehidupan sehari-hari, maka bisa terjadi kekacauan. Harus diatur hukum nikah, dengan siapa orang bisa nikah, diatur bagaimana mengeluarkan zakat, siapa yang berhak menerima zakat. Ya. Itu diatur semua dalam ilmu fikih. Ya. Syariat, toriko. Ya. Toriko ini sebagai jalan untuk bagaimana menyampaikan tadi ibadah-ibadah fikih ini sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Abah pernah mengatakan sampai kepalanya pecah dibentokin ke Ka'bah sholatnya nggak bakal keterima kalau belum ditalkin, tidak sampai. Sujud cuma bisa sampai sejadah. Puasa cuma dapat lapar dan haus. Haji cuma ya dapat gelar aja kalau di Indonesia, gelar haji. Ya. Tanpa ibadah ruh, tanpa zikir, semua ibadah itu tidak akan sampai. Maka dikatakan azikru ruhul ibadah. Zikir itu ruhnya ibadah. Jadi kalau semua ibadah yang tidak ada zikirnya, itu ibadah yang mati. Maka dikatakan perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti perumpamaan antara bangkai dengan orang yang hidup. Ya, alhamdulillah kita dihidupkan. Ya, dihidupkan. Kehidupan yang kedua. Ya, dihidupkan hati kita. Ya, ruh kita dihidupkan. Diingatkan kembali kita pernah berjanji. Alastu birobikum kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh ini ingin ditiupkan pada usia janin 4 bulan, ya, ditanya kita, alastu birobikum, apakah kamu aku sebagai Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ya. Ya, mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kita pernah mengucapkan itu. Ya, sekarang lupa. Ruh kita diingatkan lagi melalui proses talqin. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Demikian, semoga bermanfaat buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.